Gunung Rinjani merupakan satu dari gunung dengan puncak tertinggi di Asia Tenggara, yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Gunung yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu memiliki ketinggian 3.726 meter 12,224 feet. Meski begitu, keindahan alam yang ditawarkan sebanding dengan risiko yang harus dihadapi oleh para pendaki. Dikutip tribunnews.com dari berbagai sumber, setidaknya ada 7 pendaki yang tewas di Gunung Rinjani dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, 2021 hingga 2025. Terkini, kecelakaan dialami oleh pendaki asal Brasil, Juliana Marins, 27 tahun, yang dilaporkan jatuh ke jurang kira-kira sekitar 650 meter, Sabtu, 21 Juni 2025. 1. Pendaki asal Surabaya. Seorang pendaki asal Surabaya, Jawa Timur M. Fuad Hasan, 26 tahun, tewas di Gunung Rinjani karena terpeleset dan jatuh ke jurang. Jasadnya ditemukan tim SAR gabungan di dasar jurang pada Minggu, 3 Januari 2021. 2. Pendaki asal Portugal. Pendaki asal Portugal Boas Bar Anam, 37 tahun. Jatuh di tebing puncak Gunung Rinjani. Ia terjatuh saat sedang mengambil swafoto di tepi jurang, Jumat, 19 Agustus 2022. Pada Senin, 22 Agustus 2022, jenazah korban dievakuasi oleh tim Basarnas NTB. 3. Pendaki asal Lombok Utara. Pawadi, 40 tahun, warga Dusun Gubuk, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara meninggal dunia saat mendaki Gunung Rinjani, Senin, 24 April 2023, sore. Jenazah korban ditemukan di batas kawasan HPT Santong, Lombok Utara yang merupakan jalur tidak resmi yang ditetapkan Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR. Pendakian ilegal yang dilakukan korban dibenarkan oleh Kepala Seksi ITNGR, Teguh Rianto, setelah dikonfirmasi tribunlombok.com, Rabu, 26 April 2023. Awalnya, korban bersama rombongan berjumlah 5 orang hendak ke Danau Segara Anak untuk memancing pada Senin pagi, 24 April 2023, ucapnya. Teguh Rianto menyebut, kelima orang pendaki tersebut pada sore hari melewati jalanan pada posisi hutan penjalin numpuk, sebelah barat Gunung Malang, kawasan hutan lindung Santong BKPH Rinjani Barat, luar kawasan hutan TNGR. Korban yang saat itu mengalami kelelahan sempat kejang-kejang, sampai akhirnya korban dipastikan meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi yang didapatkan, korban mempunyai riwayat penyakit asma, ujar Teguh Rianto. Korban akhirnya dievakuasi mandiri pada Selasa, 25 April 2023, siang. 4. Pendaki asal Swiss. Pendaki asal Swiss bernama Melanie Bohner ditemukan tidak bernyawa saat melakukan pendakian di Bukit Anak Dara, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Korban ditemukan pertama kali oleh masyarakat setempat pada Sabtu, 1 Mei 2024, sekitar pukul 15.30 WITA. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan polisi, diketahui bahwa korban sebelumnya melakukan pendakian seorang diri. Imbasnya, diduga karena korban belum menguasai medan membuatnya tergelincir dan jatuh ke jurang. Selain itu, jalur yang dilalui oleh korban merupakan jalur yang tidak resmi atau ilegal yang tidak direkomendasikan oleh BKPH Rinjani Timur, ucap Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Nikolas Osman, Minggu, 2 Mei 2024. 5. Pendaki asal Jakarta. Pendaki asal Jakarta, Kaifat Raffi Mubarok, 16 tahun, yang dilaporkan jatuh dan hilang di puncak Gunung Rinjani ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dasar jurang, Selasa, 8 Oktober 2024. Jasad korban ditemukan dengan bantuan drone thermal. 6. Pendaki asal Malaysia. Pendaki asal Malaysia bernama Renie bin Abdul Ghani, 57 tahun, terjatuh saat menuruni Gunung Rinjani melalui jalur Banyu Urip, Sabtu, 3 Mei 2025. Korban ditemukan meninggal dunia di jurang dengan kedalaman 80 meter, sehari kemudian. 7. Pendaki asal Brasil. Pendaki asal Brasil Juliana Marins, 27 tahun, dilaporkan jatuh ke jurang kira-kira sekitar 650 meter di Gunung Rinjani, Sabtu, 21 Juni 2025. Dokter spesialis forensik RS Bali Mandara, Ida Bagus Putu Alit, menegaskan hipotermia bukan menjadi penyebab meninggalnya korban. Ia menyebut, penyebab kematian Juliana adalah kekerasan benda tumpul yang dialaminya akibat terjatuh ke jurang ratusan meter di Gunung Rinjani. Kekerasan tumpul itu pun menyebabkan adanya pendarahan dan kerusakan organ tubuh Juliana.
Tewasnya Juliana Marins, seorang turis Brasil berusia 27 tahun setelah jatuh dari tebing di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, NTB, mengundang reaksi kemarahan netizen Brasil. Dikutip dari Tribun News, kemarahan netizen Brasil terhadap insiden yang dialami Juliana Marins berasal dari sejumlah faktor. Mulai dari dugaan lambatnya operasi penyelamatan hingga keengganan awal pemerintah Brasil membiayai repatriasi jenazahnya Juliana Marins. Dikutip dari CNN Brasil, Juliana Marins diketahui merupakan seorang penari pole dance profesional dari Niterói, Rio de Janeiro. Perjalanan backpackernya keliling Asia Tenggara sudah dimulai sejak Februari lalu. Insiden Juliana Marins jatuh sekitar 600 meter dari tebing di Gunung Rinjani terjadi pada Sabtu, 21 Juni 2025. Tim SAR mencapai korban dan memastikan Juliana telah meninggal dunia pada Selasa, 24 Juni 2025. Kematian tragis Juliana Marins, turis asal Brasil, usai jatuh dari tebing Gunung Rinjani, NTB, memicu reaksi luas. Netizen Brasil mengecam lambannya evakuasi dan sikap awal pemerintah mereka yang enggan membiayai pemulangan jenazah. Juliana, penari pole dance profesional, terjatuh pada Sabtu, 21 Juni 2025, dan baru ditemukan meninggal 3 hari kemudian. Dikutip dari Tribun News Minggu, 29 Juni 2025, video drone menunjukkan ia masih hidup setelah jatuh, namun tetap tak terselamatkan hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa. Rekaman itu menunjukkan korban bertahan tanpa makanan dan perlindungan selama lebih dari 60 jam di suhu dingin. Perbedaan waktu kematian antara keterangan Basarnas dan hasil autopsi di Bali turut menimbulkan kecurigaan publik. Pihak keluarga menyalahkan pemerintah Brasil dan Indonesia karena dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak transparan. Ayah korban menyatakan tidak ada bantuan dari kedutaan Brasil, sementara saudara korban menuduh informasi SAR menyesatkan. Tekanan publik membuat Brasil akhirnya setuju membiayai repatriasi, yang sebelumnya dibebankan sepenuhnya ke keluarga. Tragedi ini mengangkat isu serius tentang keselamatan wisatawan asing dan tanggung jawab negara dalam penanganan darurat. Jalan. Bentar ya. Hah? Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.